Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah model pembelajaran dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Kemudian model dan metode pembelajaran banyak sekali yang mengalami tumpang tindih dengan istilah atau makna dari kedua kalimat ini, karena terkadang beberapa penulis menyebut bahwa model sebagai metode ataupun sebaliknya, intinya penggunaan istilah yang tidak tepat. Kemudian yang berikutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pembelajaran, yaitu tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi, agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian berikutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ialah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Contohnya penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah siswa yang terbatas. Tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Kemudian teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Nah, satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan ialah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti prinsip filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran bisa diartikan suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, yaitu yang tadi adalah filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis. Kemudian yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Pendekatan pembelajaran bisa juga didefinisikan sebagai sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran yang merujuk terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat general atau umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran, yang mana perbedaannya adalah jadi dalam model pembelajaran itu merupakan sebuah wadah yang mana di dalamnya terdapat susunan, yaitu yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Setelah pendekatan pembelajaran itu kita mulai maju kepada kita membentuk strategi pembelajaran akan seperti apa. Kemudian setelah strategi pembelajaran yang akan kita gunakan, kita mulai mencari metode pembelajaran apa yang sekiranya cocok dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah teknik dan taktik pembelajaran. Kita mulai mencari, memikirkan teknik dan taktik pembelajaran yang akan kita lakukan untuk yang spesifik, individual, dan juga unik. Kemudian berikutnya adalah hubungan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Pendekatan menunjukkan cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Dalam pembelajaran, pendekatan yang dipilih akan menjadi pedoman dalam memilih komponen pembelajaran lainnya, terutama strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Dalam strategi pembelajaran mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain,
Strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.